Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min amri amma ba'd. Allah berkata hadir kitab hadirin. Boso itu mana? Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Lanjutannya kitab yang kemarin bab Adabul Muta'allim. Adabul Muta'allim yang kemarin lanjutannya faminha, maka setengah dari kasirah wa amma adabuhu ma'ikhwanihi, adapun adab ma'ikhwani beserta saudara-saudaranya muta'allim murid. Faminha, maka setengah dari kasirah itiramuhum, ialah memuliakan ikhwan. Jangan bicara, dengarkan kupingnya. Tapi kemarin ada adab belajar santri, ada adab bagi dirinya dan adab bagi ustadznya dan adab bagi dengan kawan-kawannya. Jadi sudah dijelaskan bagaimana seorang murid kepada adab untuk dirinya sendiri dan bagaimana murid menghadapi kepada guru-gurunya, ustadznya, dan bagaimana adab untuk kawan-kawannya. Sekarang ialah menerangkan adab beserta kawan-kawannya seperti kamu ini kepada akhwannya. Pertama ialah supaya harga memuliakan, jangan sampai menghina, mengolok-olok kepada kawan-kawannya. Wal tarkul iftikar, dan meninggalkan menghina wahidin minhum, salah satu daripada mereka. Jadi jangan menghina karena kampung, karena kemiskinannya, kejeleknya, kebodohannya, semuanya. Karena manusia itu sama di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan karena alim, pandai, cantik, tapi siapa yang lebih takwa kepada Allah, itu yang paling mulia bagi Allah. Maka tidak boleh orang mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Hai orang-orang laki-laki, jangan kamu mencela golongan laki-laki pada laki-laki yang lain. Jangan-jangan orang yang kau cela kamu lebih bagus dari yang kamu yang mencela. Jangan-jangan yang kau cela itu lebih bagus dari kita yang mencela. Wala nisa'un min nisa'in ayyakuna khairum minhun. Dan juga perempuan, jangan mencela perempuan yang lain. Jangan-jangan orang yang kau cela itu masih bagus dari kamu yang mencela. Jadi jangan kita di sini jangan mencela. Jadi mungkin kita melihat aib orang kecil, tapi aib kita yang lebih besar tidak dilihat. Apa patah mengatakan, semut di seberang kelihatan, gajah depan mata tidak kelihatan. Berarti selalu orang itu jadi aib-aibnya orang. Siapa orang yang membuka aib orang, maka Allah akan buka aibnya. Dan siapa orang yang menutup aibnya orang, Allah akan menutup aibnya. Jadi jangan biasakan membuka aib itu. Celah, kekurangan, salah pada orang lain. Ini anak-anak kita, kebiasaan. Kita senangnya mencela orang, tapi dia sendiri tidak tahu dijaga. Maka celalah diri sendiri. Maka ada perasaan, jika perasaan ini ada di kita, tidak ada orang paling bodoh di dunia ini kecuali saya. Dan tidak ada orang yang paling besar dosa kecuali saya. Dan ada orang paling jelek. Jadi dengan begitu kita tidak sempat mencela orang. Jadi inilah salah satu sifat tawadu. Barangkali kita karena kita paling bodoh, apalagi mau mencela orang. Kita paling besar dosa, apalagi kita mencela orang yang dosa. Karena kita merasa yang paling bodoh, yang paling jelek, apalagi kita akan menjelekkan orang lain.
Ini cara-cara kita untuk belajar sifat tawadu. Maka man tawadha'a farafa'ahullah wa man takabbara fawada'ahullah. Orang yang tawadhu rendah hati oleh Allah akan diangkat, tidak akan ditinjak oleh orang. Karena kita mengalah, lembut, sopan, hormat, tidak akan. Maka Allah akan mengangkat dan semua hamba Allah akan senang dari itu. Tapi sebaliknya wa man takabbara fawada'ahullah. Orang yang tabur, sombong, maka oleh Allah akan dijatuhkan. Dan orang lain juga. Jika orang tidak akan senang kepada orang yang sombong. Nah, baru motor pun pada pinjam. Bukan motornya sendiri. Waduh, patenteng ngempun sembarangan. Nah, ini baru dapat pinjam dan sombong, apalagi diberi oleh Allah. Ini. Jadi orang itu selalu tawadu, rendah hati, sopan. Jadi jangan ada perasaan sombong. Wa tarkul isti'ala alaihim, dan meninggikan diri kepada mereka, kepada kawan-kawannya. Jangan merasa karena anak kiai, karena anak orang kaya, karena anak pejabat, merasa paling tinggi. Akhirnya kita mengecilkan orang, menghina orang lain. Jadi biar kita ayah kita, orang tua kita, ya, termasuk merasa kita ini paling kaya, paling ganteng, paling pintar, isti'ala. Jadi meninggikan dirinya. Kapan? Baik itu belajar sekarang ini kawan-kawannya atau nanti jika sudah keluar. Jadi biar kita sudah alim jadi kiai, kita tetap tawadhu. Jangan merasa ada. Yang perasaannya ini yang menghilangkan sekali. Kita merasa jadi kiai, kita merasa memuji orang, kita merasa dihormati orang. Itu yang penyakit yang membawakan kesombongan. Malah jika kita ada orang menghormati kita ini, kita banyak istighfar, takut tidak sama dengan apa orang yang menghormati kita. Karena kita ini hanya orang tahu dohirnya saja, tak tahu hati kita, tak tahu rahasia kita. Bahkan rahasia kita ini banyak yang dosanya kepada Allah. Ini anak kita. Wa minna alla yasghar bi bati'il fahmi minhum. Juga jangan kamu menghina kepada salah satu kawan-kawan kamu ini yang lambat pengertiannya, bodoh lah. Jangan kamu menghina. Jika kawan kamu ini tidak ngerti, tidak paham, tidak apa, malah kasihan. Jika tahu dibimbing, jika tahu diajak, diajari, bukan dihina. Jadi itu kawan kamu nanti yang bodoh ini akan senang kamu. Pada suatu saat jangan-jangan mereka ini lebih pandai dari kita. Jangan. Jadi mencela itu sangat dihina oleh Islam. Jadi jika ada kawannya tidak tahu dia apa itu, ajak oleh kamu, ayo kita belajar, ayo kita hafal, kumpul dengan saya kamu ajari. Senang enggak punya kawannya kayak itu? Senang. Nah, dan pada suatu saat jangan-jangan Allah membalikan yang tadi bodoh ini jadi orang yang baik oleh Allah SWT. Ini yang harapan anak-anak kita kepada kawan-kawannya. Bagaimana disini kawan karena kebaikan, jangan disini kawan karena kejelekannya. Terus wala yafraha idza wahabal ustadu ba'dal qasirina. Idza wabahal ustadu ba'dal qasirina, jangan kamu gembira, jangan kamu tertawa jika ada salah satu, jika ustadznya ini marah kepada kawan-kawannya yang tidak tahu. Jadi kalau dia ada marah, jangan diolok-olok. Kebanyakan anak-anak karena dimarahin, didenda, ditakzir, jadi diolok-olok jangan. Jangan kamu nanti rajin, biar ada ditaksir lagi. Kamu ikuti apa yang dikatakan. Kasihan kita sama-sama munduk. Nah, jadi bimbing mereka ini. Jadi kamu sudah mulai menjadi sama-sama santrinya jadi pembimbing. Fa insyaallah mudah-mudahan kita jadi pemimpin nanti oleh Allah. Jadi ajak, jangan dicela, jangan diolok-olok, jangan dimarahi. Jika ada kawan-kawannya yang tidak ngerti atau dimarah atau ditaksir oleh gurunya, malah diingatin, kamu jangan marah
Ya, ada ay asaut ma yoto hilal huna. Saudara nama. Jadi jika ada kawan yang ditaksir di apa, jangan diolok-olok. Malah di saya tidak usahlah, kita sama. Kamu kayak adik saya, ayo kita rajinlah. Kita rugi nanti jika kamu apa nakal. Bukan siapa yang rugi, kita sendiri. Jadi masih untung jika ustadz itu masih mengingatkan, ustadz marah kepada kita. Karena supaya kita didorong supaya kita jadi orang rajin. Ingat anak-anak. Jadi jika ada anak dimarahi diaksir oleh gurunya, bukan diolok-olok, digurai, ditertawain. Malah apa? Diajak supaya menjadi orang yang rajin. Jangan. Kok kamu belajar tidur terus, kamu terlalu kapan kita tahu? Kasihan orang tua kita, kasihan guru yang ngajar, kasihan. Itu akan masuk. Jangan bosan-bosan, jangan sekali berapa kali. Kamu tidak ada gunanya, kita tidak ada gunanya. Kita nakal, apa gunanya? Kita malas, apa gunanya? Yang mana apa? Rugi. Jadi rugi. Dan kita ini hianat ke orang tua kita membiayai, malah kita tidak belajar. Kita nakal, kita banyak melanggar. Kasihan juga hianat kepada guru, ustadz sudah mekik ngajar. Kita masih main-main. Itu nanti tidak terasa sekarang oleh kawan. Tapi nanti jika sudah keluar, ya Allah, untung saya punya kawan dulu baik. Jika saya nakal dia tak omanin. Jika saya selalu beri dorongan. Maka dari itulah saya alhamdulillah saya ikut mereka, saya akhirnya berhasil, amin. Ini anak-anak kita. Jadi ajak begitu kawannya dia ajak, ada kawannya ini yang sudah diajak, wah jangan ikut saya lah, apa kata kamu, tidak usah jaga saya. Ini waktu kemasukan setan ini perlu diruqyah. Disiram dengan air, jika belum baik baru dengan air hangat. Jika belum baik baru siram dengan air panas. Ini ada setannya. Saya tuh ya'idul faqr, setan itu ajak kehancur wajar. Ada enggak? Kan ada kawan yang begitu. Jaga diri milu, jangan jagain saya. Apa kata saya? Ini apa ini? Sudah kemasukan setan. Tapi jika orang yang baik, ya tolong ya saya lupa, tolong ingatin. Iya, kamu saya anggap seperti saudara saya. Ini caranya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke jalan kebaikan. Caranya dengan lembut dan bijaksana. Kamu memang goblok, nakal terus nanti bantai kamu. Itu tidak anu. Jadi caranya diajak, kasihan. Kamu ini adik saya, kamu saudara saya, sama dengan saya. Kita orang tua di kampung tidak punya. Ayah dan ibu mencari yang kirim saya mati-matian. Jika kita nakal di sini kan rugi kita. Jadi hianat kepada orang tua dan hianat kepada guru. Pulangnya lagi kita mau jadi apa? Ayo kamu rajin, tidak usah nakal. Jika kamu tidak tahu, biar saya ngajar yang apa. Itu cara-caranya. Ini baru saudara. Jadi kawan yang baik, jika kita tidak benar diingatkan, bukan dicela. Ini anak-anak santri kita. Fa inna dzalika asbabul hubud wal adawat. Karena jika orang kita ditaksir, kita diolok-olok atau kita senang, ditertawain, maka mereka itu akan marah. Wah, tahu rasa kamu. Wah, kamu nakal, pantas kamu. Untung lah. Besok kamu kena lagi. Itu ya. Marah enggak kawannya jika diolok-olok? Pasti marah. Ini yang menyebabkan permusuhan. Ini anak-anak di dalam saudara, di dalam bersaudari pondok. Makanya jika ada yang sakit, jangan rame. Orang sakit ini apalagi sakit kepala. Jika ada kawannya rame, bang, tambah sakit. Malah jika kawannya yang sakit, tanyakan. Jangan dikemasin. Kemah bajunya biar saya nyuci. Jika di sini al-jihad, kamu ingin apa? Mintakan obat, lapor masototnya. Jika ingin apa? Ingin bubur, buatkan. Ini. Tapi jangan diolok-olok. Ada kawannya yang sakit, kamu ingin bakso ya? Iya. Sama dengan sama saya ingin juga bakso. Ini tambah sakit kepalanya.
Kamu ingin bakso, ya saya ada uang, yang ada apa, biasakan kamu separuh biar saya separuh. Ini baru ahun syaki, saudara yang kental. Jadi ingin apa kamu, biar saya berikan. Ini nanti kamu ini sampai tuanya itu kawan ini akan ingat. Waduh itu baik ke saya jika sakit saya diladini, baju saya dicuci. Bilang ke istrinya, ini dek kawan saya seperti saudara. Saya waktu sakit ini saya diberikan bakso, diberikan apa. Jika dia kayak sudah apa. Banyak kawan saya itu. Biasa kayak waktu di pondok kepada uminya, ini mau makan. Karena seperti saudara. Ini anak-anak kita akan terkesan. Tapi jika kamu di sini nyakitin terus, siapa itu? Oh itu bandel itu, sakitin terus saya. Saya sudah sakit ya malah diolok-olok dulu. Saya sakit malah nasi saya dimakan. Nah, ini anak-anak kita. Jadi apa yang akan menjadikan banyaklah saudara nanti. Bukan hanya di sini, saudara sampai keluar. Ini akan menjadi indah nanti. Menjadi indah jika punya kawan yang baik. Malah jika kawannya malas diajak, jika dia malas belajar, sudah ayo bang, ayo kita belajar ini subuh ayo kita sholat tahajud, ayo kita sholat duha. Indah enggak? Indah. Sekarang memang tidak terasa indahnya ini nanti jika sudah keluar ya anak-anak yang diajak oleh kawannya ini, terima kasih ya, tolong saya ya ingatkan ya, tolong saya ingatkan, terima kasih ini. Nah, jangan kayak tadi gue apa kowe masuk kaki ke sumur apa koceng kaki. Jadi jika kita ini diajak oleh kawannya cepat, insya Allah kamu akan menjadi orang baik. Tapi jika kamu ini diajak oleh kebaikan malah kamu menentang, itu tandanya kita akan menjadi orang jelek. Jadi anak-anak, inilah kewajiban seorang muta'alim, santri, belajar. 3, 1, kewajiban untuk dirinya sendiri. 2, yang paling sangat penting adalah kewajiban untuk menghormati ustadznya. Yang ketiga, menghormati kawannya. Ya. Jadi apalagi ustadz. Nah, jadi ustadznya itu melebihi dari orang tua. Karena jika orang tua hanya merawat jasma, al-muallim murabbiru waruh jauharun wal ab murbil jasad wal jasad kas sadafi. Guru itu yang merawat rohani, kenal ke haram, ke halal, najis dan suci, baik dan buruk, suruh hormat kepada yang tuanya, ini yang muda. Itu dari siapa semuanya? Dari ustaz. Yang dari dunia sampai kepada akhirat. Orang tua memberi jasmani, beri makan, beri pakaian supaya kamu besar, bagus. Tapi karena orang tua ini kerjasama dengan ustadz, karena ada bisa ngajar, ada apa dipasangkan ke ustadz, orang tua sama insya Allah dapat berokahnya juga. Karena akan selamat, orang tuanya selamat, kiainya selamat, dan santrinya selamat dari api neraka karena dalam fil khair, dalam kerja kebaikan. Inilah apa insya Allah sudah diumumkan oleh Mas Totoknya ya. Sudah diumumkan Mas Totoknya. Kapan liburan? Sabtu? 3 hari lagi Sabtu ya. Kapan Sabtu itu? Kata siapa? Dihitung terus ya. Ada yang sakit masih? Sembuh semua dibilangkan hari Sabtu. Jadi anak-anak Sabtu pulangnya hari apa? Sabtu juga, 1 minggu. Jadi kamu bukan libur. Sekali lagi Abi pesan, kamu bukan libur. Kamu berdakwah. Ini ingat pesan Abi. Mulai besok kamu langkah pertama keluar di kamarnya pakaian santri kayak apa? 2, lantas langkahnya santri bagaimana di jalan? Bicaranya, matanya, kupingnya itu akan dinilai oleh masyarakat. Ingat, dinilai oleh masyarakat.
sampai pulang ke rumahnya. Bagaimana ke orang tua? Jangan lupa ke orang tua semua anak santri, jika yang punya ada dan ibu, atau masih ada ayah, atau tinggal ibu, ayah ada. Jadi kakek, nenek, paman, jika lupa tuh sama orang tua, jangan lupa mencium kaki. Ya. Mencium kaki, baru cium tangannya, baru. Ini kedua, jangan lupa sama dengan di pondok. Apa bangun jam berapa? Jadi di rumah ini disebut contoh. Kedua, jika dekat masjid ke masjid, jika dekat dengan surau ke surau. Jangan lupa. Ini jangan banyak jalan. Sekarang ini apa? Musibah. Jadi orang dicekat semua. Jadi jika kamu lebih bagus di rumah, jika bisa pakai masker. Jika jalan pakai masker. Karena orang dulu ini Allah mendenda semua orang dunia. Perempuan yang pakai cadar dicela, apalagi orang kafir, yang Islam mencela. Bahkan itu satu menutupi aurat. Sekarang didenda oleh Allah. Jangan perempuan, laki-lakinya pun pakai cadar. Pakai masker. Kenapa? Mulut kita sekarang sudah terlalu fitnah, kasar, kotor. Maka oleh Allah di masker. Kul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Tidak tahu mereka ini bahwa ini denda dari Allah. Kenapa masker dipakai sedunia? Karena manusia mulutnya udah kotor, fitnah, riba, kasar, maki, bohong. Maka oleh Allah tidak tahu dikatakan kul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam. Sekarang ini orang dipakai masker oleh Allah. Jika bicara sekarang kayak apa? Karena ada maskernya. Tidak jelas itu. Ini didenda oleh Allah Ta'ala. Jadi mau tidak mau kita pakai masker. Sekarang ini wabah luar biasa. Ini semua karena akibat dosa manusia. Jadi kita perbanyak istighfar, perbanyak salawat. Mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah musibah ini. Corona, kakek-kakek corona, cucu corona, saudara corona, mudah-mudahan diangkat semuanya. Dan fitnah dari corona sampai kita tenang, orang Islam belajar satu rahim, salat majlis taklim, terutama bisa kita pergi ke Mekah dan Madinah untuk haji dan umrah. Ini karena akibat dosa-dosa kita. Ini manusia belum sadar, matinya udah banyak. Jadi Indonesia sekarang ranking 1. Ranking 1 bukan sepak bola. Bukan, tapi ranking 1 paling banyaknya coronanya. Sudah mencapai 60.000 satu hari. Yang mati sudah mencapai 66.000 mulai pertama sampai sekarang. Ulama sudah lebih 700 yang meninggal yang punya pondok. Mudah-mudahan Allah sahidkan semua oleh Allah para ulama Islam. Ini anak. Jadi kamu bukan libur adalah berdakwah. Jika kamu baik akhlaknya, dilihat. Yang lihat itu tetangga. Agar dilihat oleh tetangga. Kamu datang, maka kamu akan masuk ke kampung kamu itu sudah atur langkahnya, bicaranya. Ini terus disorot, dilihat oleh masyarakat. Jika kamu baik, orang akan lain kok santri. Kemarin belum mondok dia tingkahnya tidak benar. Tapi sekarang sopan anaknya, lembut anaknya, bersih anaknya, rajin ibadah, baik ke orang tua dan saudaranya. Anak saya saya mau mondokkan, dengarkan. Karena kamu ini begitu, maka orang tertarik untuk mondokkan anak. Jangan kalian ke pondok yang lain. Jadi berarti kamu telah berdakwah. Berdakwah untuk menggambarkan Islam. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi perbuatan itu lebih bagus dari kata-kata. Tapi kamu udah subuh-subuh tar masjid berdakwah. Kenapa? Ini baru pondok, kita Bapak rajin berjemaah. Ini sudah tak sholat, tak ngaji. Dengarkan. Berdakwah pandai tapi tidak mau bekerja, tidak perlu beramal. Amalnya sudah, akhlaknya tak karuan. Apa kata orang? Wah, ini bicara aja. Kerjanya lebih jelek. Apa ini? Lebih jelek. Lima taqulu malah taf'alun. Kenapa Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Mubalik, Pak Khutbah, kamu bicara sedang kamu tidak mengerjakan? Kaburokatan indallah antaqulu malah
betapa paling besar ancaman Allah ialah orang hanya bicara, ngajar, dakwah, ceramah, khutbah, tapi tidak mengerjakan. Walhamdulillah min dzalik. Jadi kamu tidak ceramah, tapi 3 bulannya ibadahnya istiqomah, ke orang lembut, ke orang-orang lembut, ke orang tua menghormati. Insya Allah sudah baik kamu. Orang tertatih untuk memondokkan. Tapi jika kamu ini sudah sholatnya tak karuan, kasar, jalan terus, lu kok kayak ini santri. Kemarin masih mendungan, baru sudah mondok kok tambah jelek. Anak saya tak jadi jak mondokkan biar sekolah saja. Apa mondok tambah rusak. Waduh bilang ini kamu sama membakar pondok semuanya. Paham tuh? Kamu yang membakar pondok, lihat pondok semuanya. Gara-gara kamu orang yang mau mondok ini ingin belajar agama Allah tak jadi. Karena akhlak kamu jadikan semuanya ini. Makanya kamu mulai melangkah pertama kali pondok bukan liburan tapi berdakwah. Bagaimana pakaiannya, bagaimana langkahnya, bagaimana tingkahnya, bagaimana ibadahnya. Jadi inilah pesan Abi. Jadi kamu seminggu ini berangkat untuk berdakwah. Saya nanti tanyakan, bukan orang tua, tanyakan tetangganya. Bagaimana si bulan ini? Karena yang paling tahu itu siapa? Tetangga. Jika orang tuanya nanti kamu nakal, enggak, alhamdulillah Ustaz, ngaji terus katanya. Enggak taunya ngaji duit. Ngerti? Saya tanya tetangganya, gimana si bulan ini? Mudah-mudahan baik semuanya nanti oleh tetangganya. Ini pesan Abi. Sekali lagi, libur budak senang-senangan, sekarang banyak musibah, banyak zikir, banyak istighfar, banyak selawat, banyak ngaji. Mudah-mudahan kamu pulang sini baik semua nanti. Ini ada berita mudah-mudahan jadi. Sebenarnya hari ini Lebaran, hari Selasa. Ya. Jadi Ahad, yang ada jangan lupa hari Ahad kita puasa apa? Tarwiyah. Hari Senin Arafah. Hari Selasa Adha. Idul Kurban. Jadi hari Ahad niatnya nawaitu shauma ghadin fi yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Dengarkan, hari Ahad semuanya puasa ya. Saya tanyakan puasa. Nawaitu shauma ghadin fi yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya besok puasa besok di hari tarwiyah sunat karena Allah. Hari Senin. Dengarkan, catat. Hari Minggu, hari Ahadnya nawaitu shauma ghadin fi yaumit tarwiyati sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa besok di hari tarwiyah sunat karena Allah. Yang hari Senin nawaitu shauma ghadin fi yaumil arafati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin fi yaumil arafati sunnatan lillahi ta'ala. Tulis, nanti tidak tahu. Lupa. Niat saya puasa besok di hari Arafah sunat karena Allah. Di sini puasa. Jika tidak dipuasakan kamu di sini, karena ini musim corona takut kamu sulit pulangnya. Nanti besok mudah-mudahan kamu tidak ada hambatan. Katanya Sabtu ini mulai dijaga, tidak boleh keluar masuk. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kamu bisa sampai rumahnya. Karena begitu, jika tidak hari Minggu kamu pulang. Nah, supaya puasa dulu. Ingat, nanti puasa semuanya. Tulis sekali lagi. Hari Ahad niatnya nawaitu shauma ghadin fi yaumit tarwiyati sunatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa besok di hari tarwiyah sunat karena Allah. Hari Senin nawaitu shauma ghadin fi yaumil arafati sunatan lillahi ta'ala. Niat saya puasa besok di hari Arafah sunat karena Allah. Lebaran, dengarkan, jika Lebaran Idul Fitri Ramadan itu kita pagi-pagi sunat makan. Sudah subuh terus makan kue, makan apa. Tapi jika Idul Adha, dengarkan, jika Idul Adha sunat tidak makan-makan sampai selesai sholat. Dengarkan bedanya. Jika Idul Fitri pagi-pagi sunat kita makan karena sudah puasa 1 bulan. Tapi jika Idul Adha kita sunat tidak makan apa-apa seperti puasa sampai selesai sholat Idul Adha. Paham tuh? Ini kerjakan. Jangan dibalik-balik, nanti dibalik-balik. Dibalik-balik. Makanya dengarkan jika ada pengumuman. Jadi jika yang punya kurban,
potong sesudah sholat Idul Adha sampai hari 11, 12, 13 mudah-mudahan jika tidak korban, paling tidak mudah-mudahan tidak jadi korban. Nah nih, jangan tidak jadi wadobillah, maka jangan kebut-kebutan, yang pakai Honda mudah selamat, nanti tidak dapat korban menjadi korban tabrakan. Dilarang santri putra pergi ke putri, putri pergi ke putra, tidak boleh haram. Ini malah membawa fitnah. Lain kau al-jihad, bagus pacaran, ini kamu bawa fitnah. Ini ada sanksinya, sanksi tidak sedikit, langsung diberhentikan. Jika ada dengar laki-laki ke perempuan, langsung diberhentikan. Saya sudah pesan, jangan santri laki-laki pergi kepada perempuan namu-namu. Dan ini bilangkan tidak ada open house di al-jihad ini. Tidak ada namu-namu tidak ada. Karena apa? Banyak apa nih? Banyak penyakit. Jadi bilangkan yang mau pergi al-jihad tidak usah dalam lebaran sekarang, tidak ada open house. Kecuali dalam apa? Idul Fitri. Semua bilangkan tidak ada open house, anak-anak tidak usah ke sini, cukup nanti pulangnya hari Sabtu, tidak sampai apa sebelum duhur udah masuk semua. Dengarkan, nanti ini sanksinya, terus di depan harus panggil sama saya, di depan saya 10 juz. Terlambat 1 hari 10 juz, 2 hari 20 juz, 3 hari, kecuali sakit. Ingat, jika yang terbawa sakit tidak apa-apa, jangan pura-pura sakit. Tidak sakit, pura-pura sakit, nanti diperiksa oleh dokter Israel. Ingat, jika tidak sakit buat alasan saya sakit, nanti diperiksa oleh dokter Israel, kamu opname di ICU, di Balikpapan atau di Sukabumi, mati bener nanti. Bohong kepada Allah, bohong kepada gurunya, bohong kepada orang tua. Jadi tidak ada alasan kecuali sakit. Kembali hari Sabtu sebelum zuhur. Tugas kamu bukan libur, apa tugasnya? Berdakwah. Mudah-mudahan Allah lindungi kamu, dijaga musibah dan fitnah dan lain-lainnya, sampai orang pulang ke sini lagi mempunyai semangat lebih kuat lagi untuk mencapai cita-cita di kalimatillah. Gusdut ta'limul ilmi li zalatil jahli wali mardatillah. Niat untuk mencari menghilangkan kebodohan, karena supaya tidak bodoh harus belajar benar-benar, mudah menjadi alim. Wali mardatillah tujuannya alim bukan untuk menjadi kiai, bukan untuk berdebat, tapi li mardatillah untuk menjadi keridhaan Allah. Tambah alim, tambah takut kepada Allah, rindu cinta malu kepada Allah. Ini istrinya ilmu, bukan itu cari menjadi kiai. Ya perkara oleh Allah dijadikan pemimpin, amin, mudah-mudahan jadi kiai yang baik oleh Allah. Ini anak saya, salam kepada orang tuamu, mudah-mudahan dijauhkan fitnah dan musibah, sampai pulang lagi ke sini dengan keadaan sehat dan semangat yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak